Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fredrika Cici Rosemary dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang arus bolak-balik atau arus listrik bolak-balik dengan guru mapel fisika yaitu Pak Sauji ST. Sebelumnya, fisika gampang, asyik, dan menyenangkan. Pertama-tama kita bahas materi tentang pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik hanya pergerakan muatan listrik melalui media yang mengubah arah secara berkala. Arus adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Yang menggerakkan arus adalah gaya gerak listrik disebut tegangan dalam volt. Jadi pengertian arus bolak-balik adalah arus yang polaritasnya berubah pada siklus yang teratur. Arus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapainya, nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, maka dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Dapat dilihat, ini adalah gelombang yang dikatakan telah mencapai satu gelombang adalah dia jika satu gelombang penuh seperti ini. Selanjutnya, jenis dan macam arus bolak-balik. Yang pertama ada radian. Radian adalah satuan sistem internasional untuk sudut bidang datar. Radian merupakan sudut antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur. Di depan sudut tersebut sama dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya kecepatan sudut yang dinyatakan dengan omega, yaitu sudut yang ditempuh suatu titik yang bergerak di tepi lingkaran setiap satuan waktu. Contohnya, sebuah penghantar atau konduktor yang berputar dalam medan magnet dengan kecepatan omega radian per detik. Maka dalam waktu T detik menempuh sudut, bisa dilihat, ampere sama dengan omega dikali T. Bila frekuensi yang dihasilkan adalah F Hz, maka omega dikali T sama dengan 2pi Ft. Selanjutnya derajat listrik. Derajat listrik bisa dijelaskan berdasarkan gambar 2 berikut. Menurut gambar 2, bila kumparan diputar satu putaran penuh, tegangan induksi yang dibangkitkan juga dihasilkan dalam satu putaran penuh dalam 3600. Bila kutub magnetnya diperbanyak 2 kali atau menjadi 4 kutub dan kumparan diputar satu keliling, maka tegangan induksi yang terbangkit menjadi 2 kalinya yaitu 2 siklus 7200. Dari 2 contoh ini merupakan pengertian dari derajat listrik. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Di mana ini adalah derajat listrik. P adalah pasang kutub, dan sudut maksimumnya adalah derajat mekanik. Selanjutnya, pengertian arus bolak-balik telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu arus yang besar dan arahnya berubah-ubah setiap waktu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arus bolak-balik berbentuk gelombang. Berdasarkan definisi tersebut, maka bentuk gelombang arus bolak-balik dapat dibedakan menjadi 3 macam bentuk gelombang. Yang pertama ada gelombang sinusoidal, yang kedua gelombang kotak atau segi 4, dan selanjutnya gelombang segitiga. Dapat dilihat ini adalah bentuk gelombang. Yang pertama ini adalah gelombang sinusoidal, ini adalah gelombang kotak atau segi 4, dan ini adalah gelombang segitiga. Dalam menyatakan harga tegangan, ada beberapa besaran yang digunakan. Ada 5. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tegangan sesaat. Tegangan pada suatu saat T yang dapat dihitung dari persamaan. E sama dengan Imax sin 2pi Ft. Ini jika kita mengetahui Imax, F, dan T. Selanjutnya amplitudo tegangan Imax, yaitu harga maksimum tegangan dalam persamaan E sama dengan Mx sin 2pi Ft. Amplitudo tegangan adalah Imax. Selanjutnya, tegangan puncak ke puncak atau peak to peak yang dinyatakan dengan EPP ialah beda antara tegangan minimum dan tegangan maksimum. Jadi EPP adalah 2 Imax. Selanjutnya, tegangan rata-rata atau average value. Selanjutnya, tegangan efektif atau tegangan RMS yaitu root mean square, yaitu harga tegangan yang dapat diamati langsung dalam skala alat ukurnya. Bila tegangan bolak-balik diukur dengan sebuah voltmeter DC,
atau arusnya diukur dengan galvanometer, maka alat-alat tersebut akan menunjukkan angka 0. Karena kumparan koilnya terlalu lambat untuk mengikuti bentuk gelombang yang dihasilkan oleh sumber arus bolak-balik tersebut. Tetapi bila diukur dengan osiloskop, kita dapat melihat nilai-nilai arus atau tegangan yang selalu berubah terhadap waktu secara periodik, sehingga memperlihatkan sebuah bentuk gelombang. Selanjutnya kita bahas tegangan dan arus. Dalam generator, kumparan persegi panjang yang diputar dalam medan magnetik akan membangkitkan gaya gerak listrik sebesar E sama dengan EM sin omega T. Dengan demikian, bentuk arus dan tegangan bolak-balik seperti persamaan tersebut. I sama dengan IM sin omega T. Dan V sama dengan VM sin omega T. IM dan VM adalah arus maksimum dan tegangan maksimum. Bentuk kurva yang dihasilkan persamaan ini dapat kita lihat di layar osiloskop. Bentuk kurva ini disebut bentuk sinusoidal. Ini adalah kurva yang dimaksud bentuk sinusoidal. Selanjutnya, arus dan tegangan efektif. Dalam rangkaian arus bolak-balik, baik tegangan maupun kuat arusnya berubah-ubah secara periodik. Oleh sebab itu, untuk penggunaan yang praktis diperlukan besaran listrik bolak-balik yang tetap, yaitu harga efektif. Harga efektif arus bolak-balik ialah harga arus bolak-balik yang dapat menghasilkan panas yang sama dalam penghantar yang sama dan dalam waktu yang seperti arus searah. Ini adalah rumus dari arus dan tegangan efektif. Selanjutnya, arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah, yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Bisa dilihat, ini adalah harga kuat arus dan tegangan rata-rata. Untuk arus searah setelah setengah T, muatan yang dilaluinya memenuhi persamaan IDC sama dengan IR setengah T atau 1/2 T. Jumlah muatan yang dilalui arus bolak-balik dalam rangkaian adalah dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya kita bahas impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran dengan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah admitansi, yaitu sifat menghantarkan arus. Admitansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya. Dapat dilihat ini adalah rumus dari impedansi. Selanjutnya, rangkaian murni dan kombinasi. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Kita bahas rangkaian resistif. Yang termasuk rangkaian resistif adalah rangkaian resistif murni dan rangkaian RLC, saat nilai XL sama dengan XC, atau saat terjadi resonansi. Dapat dilihat grafiknya seperti ini. Selanjutnya, grafik rangkaian induktif. Terjadi dalam rangkaian LC atau RLC, atau saat XL lebih dari XC. Tegangan mendahului arus, maka grafik V bergeser ke kiri. Dapat dilihat ini yang berwarna merah adalah grafik V, dan yang berwarna hijau adalah grafik I. Atau dengan kata lain, arus terlambat terhadap tegangan, maka grafik I bergeser ke kanan. Dapat dilihat grafiknya seperti ini. Selanjutnya, grafik rangkaian kapasitif. Terjadi dalam rangkaian LC atau RLC. Saat XL kurang dari XC, tegangan terlambat terhadap arus, maka grafik bergeser ke kanan. Dapat dilihat seperti ini. Atau dengan kata lain, arus mendahului tegangan, maka grafik I bergeser ke kiri. Ini adalah grafiknya. Yang berwarna hijau adalah I, dan yang berwarna merah adalah V. Selanjutnya kita bahas rangkaian seri RLC. Dilansir dari College Physics 2012 oleh Raymond dan Chris,
Rangkaian seri RLC adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktor, dan kapasitor dengan lambang RLC yang dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC. Ini adalah rumusnya. Dapat dilihat ini adalah hambatan, ini adalah induksi, ini adalah kapasitor. Selanjutnya, daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya dirumuskan sebagai berikut. Dapat dilihat, ketiga rumus di atas memerlukan faktor daya untuk mencari besarnya daya. Besarnya daya juga sama dengan daya nyata, yang ditulis dengan P nyata, yang telah dibahas sebelumnya. Maka rumusnya menjadi seperti ini. P sama dengan P nyata, sama dengan I kuadrat EF dikali R. Selanjutnya kita bahas penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama ada tuning. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar, sehingga terjadi resonan. Selanjutnya ada filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan filter pasif. Filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan, sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Dapat dilihat ini adalah bagaimana listrik menghantarkan gelombangnya sampai ke rumah-rumah atau sampai di perusahaan-perusahaan industri, bisnis, sosial, publik. Dari pembangkit, transmisi, kemudian didistribusikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah sumber daya 130 volt 50 Hz dihubungkan dengan resistor murni 400 dan sebuah kapasitor seri. Jika tegangan pada resistor itu 50 volt, tentukan reaktasi kapasitor itu. Kita ketahui R sama dengan 400 ohm. VR sama dengan 50 volt, VZ sama dengan 130 volt. Yang dicari adalah Xc atau reaksi kapasitor. Pertama-tama kita mencari kuat arus dengan rumus VR per R sama dengan 50 dibagi 400 sama dengan 0,125 ampere. Selanjutnya Fc sama dengan akar dari VZ kuadrat dikurangi VR kuadrat, yaitu 130 kuadrat dikurangi 50 kuadrat. Akar dari 16.900 dikurangi 2.500 sama dengan akar dari 14.400. Akar dari 14.400 adalah 120 volt. Selanjutnya kita mencari reaksi kapasitor dengan rumus Fc dibagi I sama dengan 120 dibagi 0,125 dengan hasil 960 ohm. Selanjutnya, perhatikan rangkaian RLC berikut ini. Tentukan nilai impedansi pada rangkaian tersebut. Dapat dilihat ini adalah rangkaian dari RLC. Kita mulai dari rumusnya, XL sama dengan omega L sama dengan 400 dikali 2,5 sama dengan 1000 ohm. Selanjutnya XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 400 dikali dalam kurung 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 625 ohm. Selanjutnya kita mencari impedansi rangkaian sama dengan akar dari R kuadrat plus dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Impedansi rangkaian sama dengan akar dari 200 kuadrat plus dalam kurung 1000 dikurangi 625 kuadrat. Maka impedansi sama dengan
akar dari 40.000 plus 140.625. Maka impedansinya adalah 425 ohm. Soal selanjutnya, perhatikan rangkaian RLC di samping. Tentukan besar kuat arus maksimum pada rangkaian tersebut. Ini adalah rangkaiannya. Kita mulai. XL sama dengan omega L, sama dengan 200 dikali 0,075, sama dengan 15 ohm. XC sama dengan 1 per omega C, sama dengan 1 per 200 dikali dalam kurung 500 kali 10 pangkat min 6. Dapat 10 ohm. Selanjutnya kita mencari impedansi. Dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu akar dari R kuadrat plus XL dikurangi XC kuadrat. Impedansi sama dengan akar dari 12 kuadrat plus 15 dikurangi 10 kuadrat. Impedansi sama dengan akar dari 144 plus 25. Maka impedansinya adalah akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka impedansinya kita dapatkan 13 ohm. Sekarang kita mencari kuat arus maksimum. Dengan Imax sama dengan V per Z. Sama dengan 26 dibagi 13. Jadi kita mendapat 2 ampere. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Fisika gampang, asyik, dan menyenangkan. Terima kasih.